Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Raffi Kamali sebagai ketua kelompok dan anggota kami yang terdiri dari pertama, saya Haradita Saputra. Saya Dian Abdul Manan. Saya Farel Arias Maja. Saya Siti Zahra Nurmaulida. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul aplikasi e-wallet Unpam berbasis Java NetBeans dan database MySQL. Latar belakang pembuatan aplikasi ini berawal dari masih banyaknya proses pembayaran yang dilakukan secara manual, seperti pembayaran yang masih dilakukan melalui BPR dan bank-bank tertentu yang tidak dimiliki semua mahasiswa. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan penumpukan antrian di loket BPR, banyak waktu terbuang untuk mengantri, serta proses administrasi menjadi kurang efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah aplikasi e-wallet yang mampu mengelola seluruh transaksi secara digital dalam satu sistem. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan pengelolaan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, serta penyimpanan riwayat transaksi secara otomatis. Dalam proses pengembangannya, kami menerapkan konsep-konsep fundamental pemrograman, seperti penggunaan percabangan if-else untuk validasi data, perulangan for loop untuk menampilkan data pada tabel, pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming, melalui penggunaan kelas, objek, dan metode, serta konsep CRUD untuk proses penyimpanan dan pengelolaan data. Kami juga menerapkan database relasional yang terdiri dari table user, transactions, dan invoice, sehingga seluruh data saling terhubung melalui foreign key dan menjaga konsistensi data selama proses transaksi berlangsung. Selanjutnya saya persilakan anggota pertama untuk menjelaskan fitur-fitur utama pada aplikasi ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur login, dashboard, dan manajemen user. Di sini fitur pertama adalah login. Pada fitur ini pengguna memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengambil data tersebut dan membandingkannya dengan data yang terdapat pada database menggunakan query SQL. Secara logika, fitur login menggunakan konsep input, percabangan, dan validasi. Program akan memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data pada database. Apabila data benar, sistem akan membaca role pengguna, kemudian menggunakan percabangan if-else untuk menentukan apakah pengguna akan diarahkan ke dashboard admin atau dashboard user. Pada proses login juga ditetapkan try catch. Tujuan menggunakan try catch adalah menangani kemungkinan terjadinya error, seperti kegagalan koneksi database, kesalahan query SQL, atau data yang tidak dapat diproses. Dengan adanya try catch, aplikasi tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan, melainkan akan menampilkan pesan error kepada pengguna sehingga aplikasi tetap berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke dashboard sesuai hak aksesnya. Dashboard user hanya menampilkan menu yang berkaitan dengan aktivitas pengguna. Sedangkan dashboard admin memiliki hak akses lebih luas seperti mengelola data pengguna, membuat invoice, dan melihat seluruh transaksi. Bagian hak akses ini menerapkan konsep role-based access control sehingga keamanan sistem menjadi lebih baik karena setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan pada anggota kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan fitur transaksi yang menjadi inti dari aplikasi kami. Nah, fitur pertama adalah ada top up saldo. Ketika pengguna memasukkan nominal top up, sistem terlebih dahulu melakukan validasi agar nominal yang dimasukkan merupakan angka dan lebih besar dari 0. Secara logika, proses ini menggunakan input, percabangan, operasi aritmatika, serta query update pada database. Nah, setelah saldo berhasil ditambahkan, sistem akan melakukan insert ke tabel transaksi agar aktivitas tersebut tersimpan sebagai riwayat. Pada proses input nominal top up juga digunakan try catch
Hal ini bertujuan menangani kesalahan seperti pengguna memasukkan huruf pada kolom nominal, kesalahan konversi angka, maupun kegagalan penyimpanan data ke database. Fitur berikutnya itu ada transfer saldo. Pada proses transfer, sistem melakukan beberapa tahapan validasi. Yang pertama, sistem memastikan penerima terdaftar pada database. Yang kedua, sistem memeriksa apakah saldo pengirim mencukupi. Yang ketiga, sistem memastikan nominal transfer lebih besar dari 0. Setelah seluruh validasi berhasil, saldo pengirim dikurangi dan saldo penerima ditambahkan. Seluruh proses dilakukan secara berurutan agar tidak terjadi ketidaksesuaian data. Konsep fundamental yang digunakan pada fitur ini meliputi if-else, operasi aritmatika, database transaction, serta CRUD. Penggunaan tracket juga sangat penting pada proses transfer. Apabila terjadi kegagalan saat memperbarui salah satu saldo, proses transaksi dapat dibatalkan sehingga saldo kedua pengguna tetap konsisten dan tidak mengalami selisih. Selanjutnya, yang terakhir terdapat fitur history transaksi. Pada fitur ini, sistem menggunakan query select untuk mengambil seluruh data transaksi pengguna dari database. Kemudian, data ditampilkan ke dalam G-table menggunakan proses perulangan sehingga setiap transaksi dapat ditampilkan secara otomatis. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh anggota 3. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pembayaran serta struktur database. Fitur payment digunakan untuk melakukan pembayaran invoice yang sebelumnya dibuat oleh admin. Secara logika, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah invoice masih berstatus unpaid. Setelah itu, sistem mengecek apakah saldo pengguna mencukupi. Jika seluruh syarat terpenuhi, saldo pengguna akan dikurangi. Status invoice berubah menjadi paid, kemudian transaksi pembayaran disimpan ke tabel transaksi. Pada proses ini, digunakan beberapa konsep fundamental seperti percabangan, operasi aritmatika, update, insert, serta database transaction agar seluruh proses berjalan sebagai satu kesatuan. Metode pembayaran juga menggunakan tracket, tujuannya agar apabila salah satu proses gagal, misalnya status invoice berhasil berubah tetapi saldo gagal diperbarui, maka seluruh perubahan dapat dibatalkan sehingga data tetap konsisten. Untuk mendukung seluruh fitur tersebut, aplikasi menggunakan 3 tabel utama, yaitu users, transaction, dan invoices. Tabel users menyimpan informasi akun beserta saldo pengguna. Tabel transaction menyimpan seluruh aktivitas keuangan seperti top up, transfer, dan pembayaran. Sedangkan tabel invoices menyimpan seluruh tagihan yang dibuat admin. Ketiga tabel tersebut saling berhubungan menggunakan plugin sehingga setiap transaksi selalu memiliki hubungan dengan pengguna yang melakukan transaksi maupun pengguna penerima. Struktur database seperti ini memudahkan pencarian data sekaligus menghindari terjadinya refundasi data. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan anggota keempat. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek yang telah kami kembangkan. Proyek e-wallet Unpam merupakan implementasi penerapan berbagai konsep yang telah kami pelajari selama perkuliahan, mulai dari Java Programming, Object Oriented Programming, Database MySQL, J2BC, hingga pengelolaan transaksi menggunakan database relasional. Setiap fitur pada aplikasi tidak hanya dibuat agar dapat digunakan, tetapi juga dirancang menggunakan logika pemrograman yang jelas, mulai dari proses validasi input, penggunaan percabangan, operasi perhitungan saldo, pengelolaan hak asas berdasarkan role, serta pengelolaan hingga penyimpanan data menggunakan operasi CRUD. Kami juga menerapkan exception handling menggunakan try catch pada setiap metode yang menerima input dari pengguna maupun yang berinteraksi dengan database.
Hal ini bertujuan untuk menangani kesalahan seperti input yang tidak valid, koneksi database yang gagal, maupun error saat proses transaksi berlangsung. Dengan adanya try catch, aplikasi dapat memberikan informasi kesalahan kepada pengguna tanpa menyebabkan program berhenti secara tiba-tiba. Seluruh proses transaksi juga didukung oleh database yang saling terhubung sehingga perubahan saldo, pembayaran invoice, dan riwayat transaksi selalu tersimpan secara konsisten. Melalui proyek ini, kami memperoleh pengalaman dalam menganalisis permasalahan, merancang database relasional, membangun aplikasi desktop berbasis Java, menghubungkan aplikasi dengan MySQL, dan menggunakan JDBC, serta menerapkan logika pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam sistem pembayaran digital. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.